Gewi. Alamat saya di Jalan Kenyeri, tepatnya di Desa Semertakaje, Denpasar Timur. Saya dikenal sebagai penari yang erotis. Awalnya saya itu menari dengan menggunakan pakem juga. Nah, setelah itu saya berpikir ada penari senior saya menari dengan saya, keluarnya tuh sekaligus berdua kayak gitu. Nah, saya berpikir lah, kok saya nggak ada yang ngibing kayak gitu. Baru saya lihat ke samping, ternyata kambennya itu naik sampai paha kayak gitu. Dan saya kan mencoba-coba ikut seperti itu, dan akhirnya ada yang ngibing kayak gitu. Nah, setelah selesai nari, saya tanya juga, ternyata honornya itu lebih besar juga kayak gitu. Kayak gitu sih, awalnya sih cuma ikut-ikut penari senior aja. Perasaannya gimana ya? Kayak ada sedihnya juga, karena walaupun kita sudah menari dengan pakai pakem, tapi capnya orang itu tetap dengan tariannya yang erotis kayak gitu. Kebanyakan permintaan dari yang upah kayak gitu sih, karena jarang saya tahu ada yang meminta, halo misalnya nih ya, halo saya mau nyari joget yang pakai pakem. Jarang banget ada yang bilang kayak gitu. Pasti banyak yang bilang, halo saya mau nyari joget tapi yang hot ya gitu. Kebanyakan sih yang permintaan dari masyarakatnya juga. Kalau saya sih wajar aja ya, karena kita juga narinya kayak gitu kan, jadinya kan memancing untuk pengibingnya nakal juga kayak gitu. Ya biasa aja sih, karena tergantung juga sih penarinya. Kecuali kalau emang penari pakem, ya pantas dia marah kayak gitu kalau pengibingnya agak nakal kayak gitu. Tapi kalau sudah yang namanya penari hot, jadi kenal sudah dicap kayak gitu, kita ya harus terima dong kayak gitu. Soalnya kan kita juga harus sadar bahwa kita narinya seperti itu. Jelas pengibing itu bakalan terpancing untuk nakal kayak gitu sih. Nah, itu yang saya bingung sampai sekarang. Karena di satu sisi kita butuh uang, di satu sisi kita harus menjaga tradisi dan pakem joget tersebut kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya bingung harus melakukan seperti apa kayak gitu, karena permintaannya, karena ada tawar-menawar antara joget sama si pengupah kayak gitu. Coba kalau tidak ada, coba si pengupah itu hanya meminta untuk nari untuk pakem, kita bisa dari pakem kayak gitu sih. Cuman permintaannya dari masyarakat itu kebanyakan masuk ya, mintanya penari yang hot kayak gitu, apalagi daerah-daerah desa kayak gitu. Kebanyakan sih. Kalau masyarakat sih banyak yang ngomongin tapi nggak peduli, karena saya ngejalanin, saya yang bekerja untuk diri saya dan keluarga saya kayak gitu sih. Saya nggak terlalu memikirkan omongan orang lain kayak gitu. Karena perkembangan zaman itu, karena tari joget ini sudah berkembang gitu. Dari musiknya sudah berbeda sekarang. Sekarang udah ada pianonya kayak dangdutan kayak gitu. Sekarang kebanyakan jaipongannya kayak gitu. Jadi otomatis dong badan kita tuh ikut alunannya kayak gitu. Yang namanya joget kan kita goyang kayak gitu loh. Kayak gitu sih kalau menurutnya saya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar orang banyak juga nyari kita kayak gitu, biar apalagi di zaman sekarang kan penari joget banyak banget gitu. Jadi kita harus benar-benar mampu bersaing di dalam dunia joget. Awalnya sih saya nari di Banjar, setelah itu mewakilin Banjar untuk lomba di desa, dan itu pun saingannya pun guru-guru tari semua gitu, dan saya pun di sana dapat juara 2. Nah, dari saat itulah saya merasa bangga sama diri saya walaupun tidak puas tuh. Setelah itu saya mencoba untuk mencari-cari job kayak gitu, tapi belum ada yang tahu gitu. Setelah itu saya ketemu sama guru saya, Mbak Desa Inul namanya.
ketemu sama dia. Nah, dia di sanalah saya belajar untuk menari, bagaimana caranya menari, menggunakan kamben yang yang sepaknya kayak gitulah pokoknya, dari beliau juga kayak gitu, dan dicarikan channel-channel sama beliau juga gitu, dan akhirnya dilepas setelah 1 bulan diajak sama dia, dilepas untuk mencari job sendiri. Nah, saya berusaha dan akhirnya sampai detik sekarang gitu. Ya namanya dari joget kan, kalau kita ada penari joget, kita berani nonton, kita harus berani ngibing gitu seharusnya. Dan itu pun ibu-ibunya, kalau emang ibunya nggak mau suaminya ngibing, seharusnya jangan kasih nonton kayak gitu. Ya namanya joget kan nyawat gitu loh, ngambil pengibing, suruh ngibing kayak gitu. Di sana saya ambillah ibu itu pas acara layangan itu kan, saya tarik bapaknya, dipeluk kan sama bapaknya itu. Setelah itu saya dilemparin sandal sampai gitu. Bis ya udah saya samperin dong. Saya tanya apa maksudnya ngelemparin sandal. Kalau emang ibunya nggak mau suaminya ngibing, ya jangan kasih nonton, lebih baik jangan nonton gitu sih kalau menurut saya. Ya cukup sadar diri gitu aja sih, sadar akan ada siapa di sampingnya, akan ada siapa yang diajak kayak gitu. Kalau emang ada istri kayak itu, lebih baik nggak usah nonton joget kayak gitu, biar nggak nanti jadi masalah nanti. Soal kan yang namanya penari joget kan pasti nyawat, kita juga kerja dalam di sana kan nggak enak juga kalau kita dicap jelek sama istri atau gitu sih. Ya menurut saya sih tergantung yang punya acaranya gitu. Seharusnya yang punya acara juga mengerti, yang punya acara juga mengumumkan sama tamu-tamunya untuk sopan, misalnya jaga etika mengibingnya, agar si pacar atau istrinya itu juga memaklumi gitu lah. Ikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai merusak. Karena kalau sudah kita melenceng dari pakem joget, sudah dikenal sama masyarakat seperti itu, akan susah untuk merubahnya. Akan susah untuk merubah yang sudah jelek menjadi bagus, itu susah banget. Kecuali kalau bagus jadi jelek itu gampang banget gitu. Kalau udah pertamanya kok nari sudah bagus, pakai pakem gitu narinya, ya pertahanin gitu. Jangan sampai ke lain arah lagi kayak gitu sih. Karena sekarang orang-orang tuh mindsetnya udah berbeda. Gimana ya? Joget itu bukan gini jadi hiburan lagi, tapi kayak pemuas nafsu gitu loh. Karena banyak orang juga yang nelpon, jangankan nelpon, ini langsung di lokasi itu bisa bilang kayak gitu bapak-bapaknya, "Oke, berapa bayarnya? Boleh nggak diajak gini gitu?" Karena sudah mindsetnya mereka sudah berbeda kayak gitu sih. Sebenarnya banyak sih penari juga ada, tapi nggak nyebutin nama ya. Ada beberapa penari dan itu pun sering sama saya gitu. Jadinya dia itu merusak nama joget dengan iming-iming uang kayak gitu loh, kayak open BO kayak gitu. Seharusnya nggak ada yang ngelarang kayak gitu, tapi seharusnya lepasin dulu atribut jogetnya gitu. Karena apa? Kalau dia pakai atribut joget masih kayak gitu, bukan hanya dia yang kena, tapi penari yang lain bakalan kena juga kayak gitu. Ada yang selesai nari dia kayak gitu. Ada yang ya ditelepon untuk nemenin minum, ada banyak banget. Karena apa? Uang itu menjanjikan gitu. Kalau saran saya sih yang buat yang kayak gitu, penari yang kayak gitu, boleh, nggak ada yang ngelarang, cuman lepas dulu atribut jogetnya gitu, agar cap joget itu lebih baik kayak gitu. Apa ya, terima kasih aja. Terima kasih sudah mendukung saya sampai di detik ini. Pokoknya makasih banget. Jangan berubah ke lain hati gitu aja sih. Ya, Stongkaro bisa kedepannya lebih baik kayak gitu. Karena Dewi juga butuh uang kan.
otomatis nggak bisa dong. Sekarang kalau Gewi ngikutin halo, misalnya nih ada yang nyari halo, mau nyari joget buang, terus kalau Gewi tolak gimana dong nyari uang kayak gitu sih. Gini juga untuk penari baru, jangan hanya karena uang kalian menjadi penari yang melenceng dari pakem kayak gitu. Dan juga kalian juga jangan baru karena ada di suatu daerah nih, tapi saya nggak mau nyebutin nama, baru bisa goyang kayak itu udah jadi penari kayak gitu. Jadi kita harus pelajari dulu apa itu tari joget kayak gitu, bagaimana cara mengeluarnya, karena kebanyakan di darahnya itu asal goyang aja gitu, nari ngelembar pun nggak bisa kayak gitu saya lihat. Karena tari joget tuh ya kita harus tari mempakam itu ya pas keluar itu pakai agam apa gitu, ada agam olek pakai boleh, agam legong juga boleh kayak gitu, tapi di darahnya itu nggak asal-asal keluar aja gitu, nggak suka jadi ngelihatnya kayak gitu sih. Jadi harus paham dulu tentang tarian joget itu baru jadi penari kayak gitu. Jangan semata-mata karena uang kayak gitu sih. Pelajari dulu bagaimana cara menari joget yang benar. Carilah guru, misalnya tari joget, penari joget yang benar pakem kayak gitu. Ya di sanalah berguru dulu kayak gitu, baru jadi penari, baru keluar biar nggak malu nanti kayak gitu loh, dilihat apa sih tuh joget tuh gitu loh. Ngidel betul goyang, konyang ngidang gitu loh. Kan banyak penari joget yang asal kita goyang aja.